Selamat datang di praktikum acara ketiga kartografi dan perpetaan. Pada acara ini kita akan membahas mengenai jarak, luas, dan juga volume. Hal yang pertama kali harus dilakukan adalah mencari desa yang tertutup. Nah, yang dimaksud desa yang tertutup sendiri adalah desa yang dibatasi oleh batas-batas administrasi. Setelah mendapatkan area desa tertutup, yang harus dilakukan adalah mengeplot jalan yang berwarna merah dan juga sungai yang berwarna biru. Setelah melakukan plotting jalan dan juga sungai, yang selanjutnya dilakukan adalah memilih jalan yang terpanjang, kemudian dilakukan pengukuran menggunakan benang. Setelah melakukan pengukuran jalan terpanjang menggunakan benang, hal yang selanjutnya akan dilakukan adalah menebalkan jalan terpanjang tersebut dengan menggunakan pensil tik berwarna hijau. Setelah selesai menebalkan jalan terjauh menggunakan pensil tik berwarna hijau, hal yang selanjutnya dilakukan adalah mengukur perpindahan, yaitu dengan cara menarik garis lurus dari jalan awal menuju ke jalan akhir dari jalan terpanjang yang telah teman-teman pilih tadi. Pada acara ini juga dilakukan perhitungan jarak terluar dari desa. Nah, caranya untuk menentukan jarak terluar ini kita tentukan dahulu titik terjauh dari masing-masing sisi, yaitu ada di ujung utara, selatan, barat, dan juga timur. Nah, setelah kita menemukan ujung terluarnya, kita tarik garis lurus sesuai dengan arah dari masing-masing titik. Jika kita mendapatkan titik di utara, maka kita harus tarik garis ke arah samping atau yang horizontal. Sedangkan untuk titik terluar di area barat dan juga timur, kita tarik garis vertikal. Nah, selanjutnya kita akan memasuki perhitungan luas, di mana pada acara 3 ini kita akan menggunakan 3 metode yang berbeda. Nah, untuk yang pertama adalah metode KISI. Hal yang kemudian dilakukan adalah mengeplot desa dari peta tadi ke dalam kertas milimeter blok kalkir, dan kemudian seperti namanya, karena metode KISI, maka yang kita lakukan adalah menghitung banyaknya KISI atau banyaknya kotak di dalam area desa yang telah kita plot ke dalam milimeter kalkir ini. Nah, untuk menghitung kotaknya, teman-teman bisa membuat persegi atau persegi panjang sesuai dengan ukuran desa yang teman-teman plot seperti yang telah dilakukan dalam video ini. Nah, kemudian kita buat kotak-kotaknya, dan setelah itu jika sudah selesai, kita akan menghitung luasnya dengan menggunakan rumus panjang persegi pada umumnya, yaitu panjang kali lebar. Lalu setelah itu dijumlahkan semua luasan dari desa, dari kotakan di desa yang telah diplot, dan akan didapatkan hasil perhitungan luas di dalam peta. Untuk perhitungan luas yang selanjutnya adalah metode lajur. Nah, untuk metode lajur ini sendiri sama seperti metode KISI yang sebelumnya, yaitu kita plot kembali desa tertutupnya ke dalam milimeter blok, kemudian kita gambar garis tegas dan garis putus-putus secara berurutan dari ujung atas desa menuju ujung bawah desa. Nah, untuk rumusnya sendiri, untuk luas metode lajur adalah D dikalikan L. Untuk L-nya sendiri merupakan panjang dari garis putus-putus, sedangkan D merupakan jarak antara garis putus-putus dengan garis putus-putus yang selanjutnya, yang bernilai 0,5 cm. Dan berikut ini merupakan cara penggambaran garis putus-putus dan juga garis tegas pada milimeter blok kalkir. Telah disebutkan sebelumnya jika rumus dari metode lajur adalah D dikalikan L, di mana D sendiri merupakan jarak antara garis putus-putus dengan garis putus-putus, atau bisa juga jarak antara garis tegas, which is actually the same thing. Dan kemudian untuk L sendiri merupakan panjang dari garis putus-putus. Nah, untuk metode yang ketiga adalah metode segitiga. Dan di metode ini diawali dengan cara yang sama, yaitu dengan plot area desa tertutup ke dalam kalkir, dan yang selanjutnya sama seperti metode KISI juga, dimana kalau metode KISI kita membuat bidangnya itu persegi atau persegi panjang. Nah, kalau di metode segitiga kita membuat bidang segitiga di dalam area plot desa hingga memenuhi seluruh wilayahnya. Nah, dengan konsep yang sama juga dengan metode KISI, untuk perhitungan luas di metode segitiga berarti kita menggunakan rumus luas segitiga untuk menghitung masing-masing segitiga yang telah kita buat tadi. Nah, untuk rumus luas segitiga sendiri, seperti yang kita tahu, rumusnya adalah setengah dikalikan alas dikali tinggi.
Nah, setelah membuat bidang segitiga yang memenuhi seluruh area desa tertutup ini, tentu akan ada area-area sisa di sekitar segitiganya. Nah, di acara ini kita sebut area-area sisa itu sebagai offset. Untuk menghitung offset, kita dapat menggunakan rumus yaitu panjang baseline dikalikan sigma tinggi offset dibagi dengan sigma banyak offset. Semua area offset yang ada di dalam plottingan itu kita harus hitung semuanya. Dan setelah kita telah menemukan luas segitiga dan juga luas offsetnya, keduanya akan ditambahkan lalu kemudian akan masuk ke perhitungan selanjutnya untuk menghitung luas total dari desa. Nah, yang selanjutnya kita akan masuk ke perhitungan apa aja yang akan kita lakukan di acara 3. Yang pertama ada perhitungan skala, perhitungan grid berlebih, perhitungan batas terluar desa yang telah dijelaskan seperti di awal video tadi, dan ada juga perhitungan jarak dan juga perpindahan. Nah, akan kita review lagi di mana jarak merupakan perhitungan dari jalan terjauh atau jalan terpanjang yang ada di area plottingan desa yang akan kemudian diukur menggunakan benang, dan yang selanjutnya adalah pengukuran perpindahan di mana perpindahan ini diukur menggunakan penggaris yang diawali dengan garis jalan pertama atau di jalan awal menuju ke jalan akhir dari jalan terpanjang yang telah teman-teman temukan tadi. Nah, di sini kita kembali lagi ke metode Kisi yang pertama tadi. Nah, di sini akan ditunjukkan oleh Bang Icul bagaimana cara mengukur luasan dari masing-masing kisi yang ada di dalam plottingan desa. Nah, tadi juga sudah disebutkan kalau rumus dari kisi ini ya menggunakan rumus panjang kali lebar biasa, di mana rumus ini bisa digunakan baik untuk bidang persegi maupun bidang persegi panjang. Nah, setelah itu kita akan masukkan data-data tersebut ke dalam tabel yang nantinya akan disediakan. Seluruh kisi yang ada, baik itu persegi maupun persegi panjang, dihitung keseluruhannya berapa. Kemudian untuk masing-masing kisi akan dimasukkan ke dalam tabel sesuai dengan penamaan di masing-masing kolomnya. Nah, untuk panjang maka akan dimasukkan ke kolom panjang, kemudian untuk lebar juga akan dimasukkan ke kolom lebar, kemudian nanti juga akan tersedia kolom luas di mana kalian akan menghitung panjang kali lebarnya sehingga didapatkan luasan dari kisinya. Nah, hal yang sama juga kita lakukan untuk metode lajur, di mana metode lajur ini juga sama seperti metode kisi, di mana kita akan memasukkan masing-masing data yang kita dapatkan dari pengukuran D dan juga L tadi. Kemudian data yang telah didapatkan nantinya akan dimasukkan ke dalam tabel juga. Nah, yang selanjutnya kita akan memasuki perhitungan metode segitiga, di mana caranya juga sama seperti metode yang sebelumnya, yaitu kita ukur dulu berapa luas dari masing-masing segitiga yang ada di dalam bidang desa tertutup ini. Akan didapatkan data alas dan juga tinggi dari segitiga yang kemudian akan dimasukkan juga ke dalam tabel sesuai dengan penamaan masing-masing kolomnya. Setelah itu untuk luasannya juga nanti akan dimasukkan ke dalam tabel. Nah, setelah semua luas segitiga didapatkan, yang selanjutnya akan dilakukan perhitungan offset, dan nantinya data-data dari masing-masing offset akan dimasukkan ke dalam tabel data. Selanjutnya akan dilakukan perhitungan volume. Pada perhitungan ini akan dilakukan dengan cara metode segitiga. Langkah awal yaitu mencari dan menentukan kontur tertutup minimal 3 kontur. Selanjutnya akan diplotting ke milimeter kalkir untuk dihitung luasannya menggunakan metode segitiga. Setelah mendapatkan kontur tertutup minimal 3 kontur, maka kontur tersebut akan dipisah sesuai atau urut dengan luasan kontur. Setiap luasan kontur akan dihitung menggunakan metode segitiga, maka dari itu kita akan menggambar segitiga dalam satuan luasan per kontur di milimeter kalkir tersebut.
Jadi untuk perhitungannya masih sama seperti metode segitiga untuk luas. Nantinya akan dihasilkan luasan sebanyak kontur 1, luasan kontur 2, dan luasan kontur 3. Setelah itu nanti akan dimasukkan kepada rumus volume yang tersedia. Dan tidak lupa untuk setiap hasil pengukuran luas maupun volume akan dilakukan atau akan dimasukkan ke dalam tabel-tabel yang sudah ditentukan. Cukup sekian video penjelasan dari lampiran acara 3. Bila masih ada pertanyaan, bisa menghubungi asisten masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.